Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allif al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yusannu limuridil ikhrami ayan tadhifa qoblal ikhrami bi izalatil awsahi wa ghusli roksihi binahwi sidrin famasaha bihinain liwajihi imro'atan ghaira muhaddatin walau ajuzan yasturu bisyurratihi li'annaha ma'muratun basyaratahu li'annaha ma'muratun bikasbihi wa khadh bi kaffaihi bihi wa yukhrahu ba'da ihramin. Bismillahirrahmanirrahim. Disunahkan bagi orang yang ingin melakukan ihram, entah ihramnya itu karena haji ataupun umroh, yaitu untuk membersihkan diri, membersihkan diri kotoran-kotoran yang melekat di dalam tubuh kita. Ya mudahnya kita itu mandi, wa ghusli rosihi, mudahkan saja kita itu adalah mandi. Nah, kalau ini khusus ini mungkin ada atau tidak ada ya di sana, di tanah suci atau di mabit, di mikot itu, di samping membersihkan badan disunahkan lagi yaitu membasuh kepalanya dengan daun bidara. Nah, apa ini rahasianya kita membersihkan daun dengan daun bidara? Rahasianya adalah jika kita mungkin selama ini memakai bahasanya susuk, tanaman-tanaman badan di dalam tubuh kita ada rajah yang mengganggu konsentrasi kita menjalankan ibadah haji atau umroh, ini bahasanya untuk menghilangkan, yaitu memakai daun bidara. Kalau kita di Indonesia yang mudah itu ya pakai daun kelor. Jadi bahasanya itu secara umum kalau dalam tubuh kita ada aura-aura negatif atau ada gangguan-gangguan yang sifatnya tidak kelihatan, insya Allah dengan membasuh kepala memakai daun bidara atau kelor ini akan hilang, dalam arti tubuh kita akan netral ya. Nah, famasaha bihinain liwajihi, kemudian kalau wajahnya itu dengan memakai daun hina. Hina itu pacar. Kalau dulu kita itu di sini tuh ya juga ada daun pacar, itu ada untuk itu loh, untuk bumbu-bumbu makanan. Jadi jadi wanita ini, kalau wanita wajahnya ya yang disiram memakai daun kelor atau daun hina. Masalahnya apa? Masalahnya wanita itu kalau kepala kan tidak boleh, ketika ihram tidak boleh terbuka.
Terus yang nomor berikutnya, qoblal ikhrami bi izalatil ausahi wal alfari. Begitu juga sebelum kita ihram, melakukan ihram, kuku-kuku yang panjang, baik kuku kaki maupun kuku tangan, ini disunahkan untuk dipotong. Mengapa? Ya karena kuku ini kalau dalam hadis-hadis atau kitab-kitab yang agak sufi itu tempat bersemayamnya istilahnya itu jin-jin atau setan. Ya kalau kesehatan ya kuku ini kan menyimpan banyak kotoran kalau panjang. Ini kalau anak kecil-kecil itu menyebabkan istilahnya itu apa ya, bibit-bibit cacing atau bibit-bibit penyakit. Ini hukumnya sunnah untuk dipotong. Wa sya'ril ibti wal anati, begitu juga rambut yang ada pada diri kita yang tempat-tempatnya itu sensitif seperti ketiak dan lain sebagainya, itu juga sunnah untuk dipotong. Wa bikosi saribin qoblal gusli, begitu juga bagi laki-laki ini memotong bringos. Ya, memotong bringos tentu ya sebelum mandi. Kalau setelah mandi ya tetap disunahkan. Cuman kalau setelah mandi kan nanti tidak membersihkan lagi. Tapi kalau memotong bringos atau bahasanya itu kumis, ini sebelum mandi, maka setelah itu baru mandi. Ini nanti akan bersih, tidak perlu membersihkan lagi. Wa yukrahu dzalika fi asyri dzulhijjah li muridit tadhiyah. Dan dimakruhkan memotong rambut, memotong kuku ini ketika sudah memasuki tanggal 10 Dzulhijjah bagi orang yang ingin berkurban. Jadi kalau hadis-hadis itu ketika wa idza ra'a hilala dzulhijjah, ini sebenarnya itu sunahnya memotong kuku itu makruh memotong kuku atau rambut itu tidak dimulai tanggal 1 Dzulhijjah, tapi tanggal 10 Dzulhijjah. Itu saja itu bagi yang berkorban. Bagi yang tidak berkorban ya tidak apa-apa. Jadi pemahaman mengambil hadisnya itu kan itu yuk menjadi perdebatan, mulai kapan tidak boleh motong kuku atau rambut bagi orang yang menghendaki berkorban. Di sini jawabannya adalah mulai tanggal 10 Dzulhijjah. Berarti kalau kemarin di Indonesia itu malam Senin maghrib itu bagi orang yang berkorban makruh. Ini bukan haram tapi makruh memotong rambut, kuku dan lain sebagainya. Jadi bagi orang yang ingin berkorban baik kambing maupun sapi, sunnah tidak memotong kuku, tidak memotong rambut. Dimulai kapan? Dimulai tanggal 10 Dzulhijjah. Berarti kalau kemarin malam Senin. Nanti kalau setelah kambing atau sapinya dipotong, ini baru memotong kuku, memotong rambut, ini tidak kena hukum makruh. Tapi hanya makruh atau sunnah saja, tidak sampai haram. Jadi mulai wa yukrahu ba'da ihramin. Tak baleni meneh ben tidak menjadi perdebatan. Wa yukrahu dzalika fi asyri dzulhijjah li muridit taqiyah. Makruh memotong rambut, memotong kuku dan lain sebagainya, yang penting anggota tubuh bagi orang yang menginginkan berkorban mulai tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi yang pertama tadi sunahnya adalah membersihkan kotoran.
biizalatil ausakhi. Yang nomor 2 ya, yang nomor 2 wa yaghtasilu lil ikhrami. Jadi kalau yang pertama itu hanya kotoran-kotoran ya, mulai kuku, rambut, bringos, tempat-tempat yang sensitif. Kemudian yang nomor 2 adalah mandi. Bagi orang yang ihram ini disunahkan mandi. Sekalipun walau linahwi haidin, sekalipun toh wanita itu dalam keadaan haid, ini tetap disunahkan mandi. Wa in aradahu qoblal miqati wa yukrahu tarkuhu walau li haidin. Jadi misalkan kita menghendaki ihram, wanita pun walaupun dalam keadaan haid, ini kalau tidak mandi justru malah dimakruhkan. Sunnahnya itu adalah mandi. Wa ta'khirul husli lituhriha aula wa ihramul junubi makruhun. Nah, bagi wanita yang haid ya, bagi wanita yang haid ini niat ihram haji maupun umroh, tapi kalau sekarang kan tidak bisa ditunda, pokoknya namanya rombongan Pak Ali ya. Ini kalau bisa, ini kalau bisa menanti haidnya habis atau mampet atau berhenti, ini justru malah disunahkan. Tapi kalau sekarang ini kita kan tidak mungkin. Kita tidak mungkin. Karena apa? Ya karena kita rombongan. Kalau rombongan nanti kalau kita menanti sendiri ya transportasinya itu kita tidak paham ya, nanti kacau. Tapi tentang hukum wanita kalau haid ini mau ihram, ini menanti dalam keadaan suci. Nah, ihram dalam keadaan junub itu hukumnya makruh, tapi tetap disunahkan mandi. Wong syaratnya ihram itu kan tidak disyaratkan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Disyaratkan suci dari hadas kecil dan besar itu ketika tawaf. Jadi kalau tawaf itu hukumnya itu seperti sholat, harus dalam keadaan suci baik hadas kecil maupun hadas besar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'dal husli yatatoyyabu fi badanihi faqat. Yang berikutnya setelah mandi yaitu memakai wangi-wangian dalam badannya saja. Jadi sunahnya memakai wangi-wangian itu pada tubuh, bukan pakaian. Illa li sho'imin, kalau bagi orang yang puasa, orang puasa kok ihram ya karena tawaf, karena umroh, maka memakai wangi-wangian hukumnya makruh. Wabainin, dan orang yang wanita yang dicerai dengan cerai bain. Bain itu cerai total. Misalkan mau kembali lagi ya kudu nikah karo wong lanang liya. Iki jenenge tolak bain. Kalau tolaknya baru satu kan saya oleh dibaleni. Boleh murojaah, boleh dibaleni. Tapi kalau tolaknya itu tolak bain, wanita yang dicerai tolak bain berarti 3 kali. Itu kan misalkan pengen balin kudu karo wong lanang dhisik. Nek durung tau rabi karo wong lanang dhisik iku gak oleh, tidak boleh. Nah, bagi wanita yang dicerai bain dan bagi orang yang puasa ketika umroh itu makruh memakai wangi-wangian. Yang namanya wangi ya wangian.
Jadi awake nek cara awake apa paling? Badan. Apa maksud iki wangi-wangian ki apa semacam apa? Untuk badan. Resona. Ya pokoknya wangi-wangian lah. Wayal basu izaron waridaan abyadhaini ingkana dakaron. Yang berikutnya sunahnya ketika melakukan ihram baik haji maupun umroh itu memakai satu lembar sarung, maksud satu lembar sarung dan satu lembar apa ya? Satu lembar apa ki Pak jenenge gawe disampirke itu satu le apa? Satu le sing disampirke lah. Berarti 2 le. Yang mana semuanya itu harus putih. Kalau misalkan ihram itu tidak memakai pakaian putih ya, misalkan biru, coklat atau bahkan kalau Indonesia memakai batik, asalkan wong lanang tidak memakai ada yang jahit itu hukumnya sah. Jadi pakaian ihram itu tidak harus putih. Putih itu hanya hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi satu helai untuk sarungan, satu helai untuk disampirkan. Apa? Disampirki ya apa? Bukan. Disampirki ya bahasa Indonesia. Nah, dan itu semuanya tidak ada yang jahitan. Kalau nanti ada jahitan kena denda. Denda ini ya enggak. Poso 3 dino utawa ngeki jajanan orang miskin. Jadi putih itu hukumnya hanya sunnah. Misalkan kita pakai pakaian ihramnya itu biru, hijau atau kuning dan sebagainya, itu sah-sah saja, cuma tidak mendapatkan kesunahan. Kalau wanita pakaian ihram ya yang penting wajah tidak tertutup, 2 tapak tangan tidak tertutup. Nanti kalau tertutup juga batal. Wajib poso 3 dino utawa ngeki mangan orang fakir miskin. Wa yusolli rakaatai ihrami. Yang berikutnya kesunahan sebelum memakai pakaian ihram atau wis make pakaian ihram cuman belum niat, itu disunahkan sholat dulu 2 rakaat. Ya niatnya apa? Ya sholli sunatal ikhrami lillahi ta'ala. Ya seperti sholat biasa, rakaat pertama setelah Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Terus sumayanwi wa yulabi, kemudian setelah sholat baru niat ihram dan niat dan membaca talbiyah. Baca talbiyahnya itu apa? Jadi sunahnya niat, setelah niat lalu sunnah membaca talbiyah. Talbiyahnya ya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi hafal tiron, hafal lah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak wal mulk innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Nanti kalau tawaf sunahnya itu tidak talbiyah, karena dalam tawaf itu ada doa-doa tertentu. Jadi membaca labbaik itu ketika mau nyandang ihram, mau umroh maupun mau haji. Tapi ketika tawaf itu tidak disunahkan membaca talbiyah. Wa yusannu al-iktsaru minat talbiyah fi dawamil ihrami.
ketika kita memakai pakaian ihram, ya, ketika kita memakai pakaian ihram belum bebas sih, belum potong rambut, pakaiannya itu ihram, belum pakaian biasa, disunahkan membaca talbiyah sekalipun seorang wanita itu dalam keadaan haid maupun dalam keadaan nifas. Karena membaca talbiyah itu tidak harus atau tidak disyaratkan suci dari hadas besar maupun kecil. Yang nggak boleh wanita itu ketika itu ya tawaf sama uga sama sholat. Tak baleni meneh. Sunnah ketika kita memakai pakaian ihram terus, pokoknya selama kita pakaian ihram itu terus disunahkan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya, sekalipun wanita itu dalam keadaan haid maupun dalam keadaan nifas. Fi dawamil ihram, selama memakai pakaian ihram, kecuali ya, illa indar romyi fayustahabbu takbiru fihi dunaha. Kalau ketika kita melaksanakan jumroh akobah ula wusta, itu sunahnya tidak membaca talbiyah tapi membaca takbir. Allahu akbar. Nah, ono sing ekstrem meneh ditambahi robzman lisyayatin, walangi setan. Jadi sunahnya itu takbir Allahu akbar ketika melempar jumroh. Wa ila fi tawafi wa sa'yi li anna fihi ma azkaron khassatan. Dan juga ketika tawaf sama sa'i ini tidak disunahkan membaca talbiyah, tapi sunahnya adalah membaca zikir-zikir tertentu, ya tertentu itu ada panduannya itu banyak. Ketika putaran pertama bacaannya ini, ketika putaran kedua bacaannya ini, aku rapal ron maksudnya donga tok wakeh. Sing hafal donga Jawa. Jadi ketika tawaf dan sa'i itu sunnahnya itu tidak membaca talbiyah tapi membaca zikir-zikir tertentu, ya minimal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tasbihnya ada, hamdunya ada, Masya Allah, dan lain sebagainya itu ada. Subhanallah tasbih, walhamdulillah hamdu, wala ilaha illallah takbir, apa jenenge tahlil, wallahu akbar itu takbir. Jadi minimal itu. Tapi kalau zikir atau doanya itu banyak sekali. Setiap satu putaran itu sendiri, nomor 2 sendiri, nomor 3 itu sendiri. Sampeyan supaya nek umroh atau haji mesti dikai buku panduan nih. Insyaallah. Wa yustahabbu lil mulabbi idkhalu usbu'aihi fi udhunaihi kadza fi syarhil ghayah. Jadi ketika kita membaca talbiyah ini nih malah kuping iki kon nutupi. Labbaik Allahumma labbaik, driji loro dileboke tutupi ning gone kuping loro. Mergane apa? Sunahnya itu keras. Lah nek keras iki kuping ditutup itu tidak mengganggu pendengaran. Melane wong adzan barang itu kan sunahnya juga gini. Allahu akbar, maksudnya iki nek bengok weru itu nanti tidak merusak apa ya? Tidak merusak pendengaran, juga tidak merusak suara. Carane wong iki bengok lebih kuat. Jadi saya ulangi lagi, bagi orang yang membaca talbiyah disunahkan driji duanya ini ditutupkan udunaihi. Idkhalu usbu'i fi udhu, dilebokake ning gone kuping loro. Ini sunah. Keterangan dalam kitab Al-Ghayah. Bismillahirrahmanirrahim.
Faslun fima labuta min halil wukufi wa fima yang bagi lil muhrimi. Fasal menerangkan tentang hal-hal yang wajib dilakukan ketika wukuf dan apa saja yang layak dilakukan bagi orang yang sedang ihram. Wa waqtul wukufi minaz zawali ila yaumi tasi'il dzulhijjah ila tulu'il fajri yaumil asyiri. Waktunya wukuf di Arafah. Kalau kemarin itu di tanah Mekah itu tidak sama dengan Indonesia di Sekono. Jadi kalau sana itu wukufnya itu hari Sabtu, kalau di Indonesia hari Arafah itu tanggal minggu itu tanggal berapa? 16. Jadi kalau di Mekah itu hari Sabtu, kalau di Indonesia itu hari Ahad. Nah, waktu Arafah itu dimulai setelah zawal itu zuhur itu loh. Zuhur matahari tergelincir ke barat kira-kira 4 menit sampai fajar shodiq keluar. Ya, sampai fajar shodiq keluar malam Riyaya Idul Adha. Berarti itu waktunya itu berarti waktunya itu semalam setengah hari. Waktunya semalam setengah hari. Tak bain meneh waktune wukuf minaz zawal yauma tasi'i dzulhijjah ila tulu'il fajri yaumal asyiri. Waktunya wukuf di Arafah dimulai dari tergelincirnya matahari, yaitu jam, kalau di sini jam setengah 12 lebih 10 menit lah. Hari ke-9 Dzulhijjah sampai berarti habis terbitnya fajar shodiq pada malam yang ke-10, malam Riyaya. Malam Riyaya. Nah, orang wukuf di Arafah itu gimana toh? Wal wajibu fihi hudurul muhrimi bi ardi Arafata lahdatan min hadzal waqti lailan au naharon wal afdalu al huduru biha naharon wal baqa'u fiha ilal ghurubi. Yang wajib ketika wukuf di Arafah itu loh, sing penting hadir. Sing penting ning kono, ning tanah Arafah. Makanya orang sakit di rumah sakit dalam keadaan apapun sing penting isih ana nyawani. Diangkut pakai ambulan, ketika waktunya wukuf dia dihadirkan di tanah Arafah. Karena seseorang yang melakukan ibadah haji ihram kok tidak melaksanakan wukuf, berarti hajinya gagal. Karena tidak bisa diwakili dan tidak bisa dibayar dengan dam. Irudu teko. Berbeda kalau dengan kewajiban seperti balang jumroh iso diwakilni, iso balang dam, iso bayar dam. Tapi kalau namanya wukuf sama sekali tidak bisa diwakilkan, tidak bisa dibayar dengan dam, harus hadir. Makanya kalau tidak bisa umroh, tidak bisa wukuf di Arafah, berarti hajinya tidak sah. Dan itu pokoknya hadir. Misalkan ini kita itu hanya liwat paling golek es teh misalkan, umpamane golek es teh ning dalan, tapi dalanan ini dalan Arafah. Ini tuku tanpa niat pengen wukuf di situ sudah sah. Karena niatnya itu dari awal itu tadi ketika mikot nyandang ihram bali. Ning wukuf itu ora perlu niat.
Atau kita mencari misalkan sukron hilang ning tanah Arafah, tak goleki niatku kok ora wukuh ning goleki sukron. Sah karena saya hadir di Arafah. Jadi al-hudur sing penting hadir. Fudurul muhrimi bi ardi Arafata. Jadi ora kok kudu melulu niat di situ wukuf tidak, sing penting hadir di situ. Utawa goleki bojone sing minggat. Golek bojone minggat keliling-keliling tanah Arafah ini sudah dinamakan wukuf karena di sini hanya lahdzah sebentar. Utawa golek maling. Golek maling ana maling, lha kok mlayune ngumpet-umpetane ning gone Arafah. Niate golek maling, kok awake dhewe iki dengan keadaan ihram, maka sudah sah. Ini pokrono hadir. Ini dalam apa itu namanya? Dalam kitab yang lain itu diterangkan sampai gitu. Walau untuk mencari orang yang minggat. Walaupun hanya maron sekalipun hanya lewat saja itu sudah dikatakan hadir. Baik itu siang maupun malam. Jadi ngeten paling nek awake dhewe mbiyen kan awan ten mriku lho umpamane awake dhewe iki hadiri nembe maghrib berarti malam raya Idul Adha itu sah. Karena memang waktunya itu mulai dari zuhur tanggal hari Arafah tanggal 9 sampai terbitnya fajar shadiq. Tapi kesunahannya itu yo menangi awan, yo menangi bengi. Wan afdhalu ini loh. Wal afdhalu al huduru biha naharon wal faqau fiha ila ghurubi. Ila ghurubi malah suruh dadi cara awake dhewe iki gawe akal-akalan misalkan teko niki jam 5 sore. Jam 5 sore kan senenge isih wali. Iku jenenge naharon to. Lah engko terus ngenteni maghrib kira-kira jam 6:30 wis lunga ini berarti oleh kesunahan ini. Kesunahan menangi srengenge berarti awan, menangi surup srengenge berarti bengi. Misalkan pilih satu-satunya ya enggak apa-apa. Awan tok ya kena, bengi tok ya kena. Ini. Tapi memang afdolnya atau kesunahan yo menangi awan, yo menangi bengi. Wa sunnatu lil muhrimi ay la yastahida fi dawami ihramihi illa bima yuqarribuhu limaulahu azza wa jalla. Sunnah bagi orang yang sedang melaksanakan ihram haji ataupun ihram umroh untuk tidak menyibukkan diri kecuali berarti kesimpulan nih ketika kita sedang ihram sunnah menyibukkan diri dengan hal-hal yang sifatnya itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yo mbah maca Quran sing iso maca Quran, mbah zikir sing iso zikir. Sing penting bahasane cara saiki ora dolanan HP wae ngono lho. Nek dolanan HP kan tidak mendekatkan. Ya ora apa-apa, ning Tuna Arafah ku mung dolanan HP ora apa-apa, tapi itu namanya tidak mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sunnahnya itu ayyuqarribu limaulahu azza wa jalla. Jadi menyibukkan diri dengan hal-hal yang sifatnya itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyasuna nafsahu hatta anil kalami al mubahi alladzi laisa fihi manfaatun. Kemudian sunnah lagi menjaga dirinya dari kata-kata yang tidak layak atau kata-kata yang tidak ada manfaatnya. Menjaga apalagi anil khisomi ma'al khodami warifqoti warohima. Apalagi kita itu berbicara atau berdebat atau padu bahasanya Jawa. Padu hal-hal yang sifatnya tidak ada manfaatnya dewe padu baik dengan
orang-orang yang melayani kita, dengan teman-teman kita, atau dengan siapapun. Ini ketika ihram hendaknya menghindari padu. Makanya kalau di dalam kan wala rofasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi neso aja padu, aja omong elek, jangan berbuat munafik. Ini di pokoknya menjaga diri dari perbuatan fasik. Rofas itu omongan jelek, jidal itu ya padu. Batu bahasa Indonesia apa tuh paling? Berdebat atau bertengkar dengan hal-hal yang sifatnya sepele. Wal muhafadzatu ala dzika yauma arafata akadu, dan menjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya seperti rofas, fusuk, fasek, jidal, padu. Ini ketika hari Arafah itu lebih sunat muakkad. Istilah itu sangat ditekankan. Jadi kita iso itu umpama hari Arafah pas melaksanakan wukuf itu awake dhewe iki iso ki ngalah pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini iso ndi umpama orang rungone khutbah ora apa-apa. Khutbah itu kan bukan rukun daripada ibadah haji, khutbah ini kalau paling. Nek iso umpama iso terharu ya dewi menangis dan seterusnya. Iki nek iso ketika hari Arafah itu seperti itu. Jadi wal muhafadzatu ala dzalika yauma Arafah akadu, sangat ditekankan sekali ketika wukuf di Arafah atau ketika di Arafah tidak ada rofas, tidak ada fasek, tidak ada jidal atau saling berdebat. Demikian, semoga bermanfaat. Al-Fatihah.